Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gasken. Lautan kesadaran Chen Ping sangat besar, tetapi kekuatan kesadaran ini sangat kuat dari sudut pandang ini. Dibandingkan dengan Gao Qiqiang, kekuatan Chen Ping masih jauh tertinggal. Segera, Chen Ping tidak dapat bertahan, dan kesadaran spiritual Gao Qiqiang menyerbu tubuhnya. Dan kemudian kesadaran ilahi ini mulai mendapatkan rahasia tubuh Chen Ping di lautan kesadaran Chen Ping. Tapi tepat ketika kesadaran Gao Qiqiang hendak menyelidiki lautan kesadaran Chen Ping, tiba-tiba Daluo Jin Dian otomatis aktif tanpa angin. Kecemerlangan emas yang mempesona ditembakkan dari Daluo Jin Dian. Kecemerlangan ini cepat dan memiliki aura khusus. Hanya dalam sepersekian detik, kesadaran Gao Qiqiang langsung dikalahkan. Aura pengekangan di sekitar Chen Ping juga menghilang seketika, dan melihat Gao Qiqiang, wajahnya sangat jelek, dan aliran darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Patriark Gao, apa maksudmu? Chen Ping memandang Gao Qiqiang dengan dingin. Pria ini tiba-tiba menyerangnya. Chen Ping sangat marah. Tuan Chen, jangan salah paham. Saya tidak bermaksud jahat, saya hanya ingin melihat tubuh Anda. Aku tidak berharap bahwa kamu hanya seorang kultivator kecil dari peringkat ketiga dari alam tubuh yang kompatibel. Tetapi kamu benar-benar memiliki aura asli, tidak dapat dipercaya, tidak dapat dipercaya. Kata Gao Qiqiang kaget, napas asli? Chen Ping sedikit mengernyit, apa nafas asli ini? Gao Qiqiang tercengang sesaat. Lalu menatap Chen Ping dan berkata, mungkinkah kamu, sebagai seorang biksu, tidak tahu apa itu nafas asli? Chen Ping menggelengkan kepalanya, saya hanya tahu bahwa menerobos kesengsaraan sama saja dengan membentuk kembali seluruh tubuh, memungkinkan seseorang untuk memahami asal-usul dan mencapai ketinggian baru untuk semuanya. Dan setelah menembus kesengsaraan, kamu bisa menjadi tubuh setengah abadi. Selama kamu perlahan-lahan meningkatkan pemahamanmu, pada akhirnya kamu akan bisa naik menjadi abadi. Setelah Gao Qiqiang mendengar ini, dia menganggukkan kepalanya, benar, setelah melewati kesengsaraan, seseorang dapat memahami asal-usulnya, dan nafas asal juga menentukan tingkat kemampuan setiap biksu setelah melewati kesengsaraan. Namun, tidak perlu menerobos kesengsaraan untuk menyadari sumber aslinya. Tidak mengherankan jika beberapa orang dengan bakat luar biasa juga dapat memahami sumber asli dalam kondisi penyeberangan kesengsaraan. Tapi ada aura asli dalam kondisi pas badan. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Aku tidak menyangka kamu akan memiliki aura asli. Kamu tahu, mudah untuk memahami sumber aslinya, tetapi untuk memiliki nafas asli, itu membutuhkan latihan yang sulit, dan untuk membentuk ruang asli di dalam tubuh, mirip dengan dantian seorang biksu. Gao Qiqiang menjelaskan kepada Chen Ping, tetapi semakin dia menjelaskan, semakin bingung Chen Ping. Chen Ping tidak merasa bahwa dia memiliki aura asli, hanya saja Daluo Jin Dian tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan barusan, tetapi aura yang memancarkan cahaya keemasan memang sedikit berbeda. Gao Qiqiang melihat tatapan bingung Chen Ping, dan tahu bahwa Chen Ping sama sekali tidak mengerti apa-apa, dan semakin dia menjelaskan, semakin dia menjadi bingung. Jadi dia berkata, aku akan membawa jiwamu ke ruang asalku untuk lihatlah dan kamu akan tahu. Jangan menolak lagi, nafas asli di tubuhmu terlalu kuat, berikan padaku, aku khawatir aku tidak akan tahan lagi. Gao Qiqiang sedikit takut, dia takut dia memancarkan aura asli itu. Tapi Gao Qiqiang tidak tahu bahwa itu bukan aura asli Chen Ping, itu dari Daluo Jin Dian. Chen Ping tidak bisa mengendalikannya sama sekali, itu bukan sesuatu yang bisa dia gunakan jika dia mau. Patriark Gao, jangan khawatir, Chen Ping mengangguk. Saya melihat Gao Qiqiang melambaikan tangannya, Chen Ping hanya merasakan sedikit getaran di lautan kesadarannya, dan kemudian cahaya kelabu jatuh, dan kemudian membungkus roh primordial Chen Ping.
Kemudian mata Chen Ping kabur, dan kemudian dia muncul di sebuah istana, dan istana ini semuanya terbuat dari balok es. Di mana saya? Chen Ping sedikit bingung. Segera, sosok Gao Qiqiang muncul dan menghibur Chen Ping. Tuan Chen, jangan takut, ini ruang asli saya. Setelah Gao Qiqiang selesai berbicara, ruang yang awalnya agak abu-abu mulai sedikit bergetar, dan kelompok kecemerlangan perlahan naik. Chen Ping melihat bahwa beberapa ruangan di istana berwarna-warni, sementara yang lain berwarna abu-abu. Apa yang saya rasakan adalah asal-usul es. Kecemerlangan warna-warni itu adalah aura asli. Tetapi di ruang abu-abu, tidak ada aura asli. Gao Qiqiang mengikuti Chen Ping dan menjelaskan, Patriark Gao, apakah kamu sudah menembus kesengsaraan dan mencapai alam Mahayana? Chen Ping bertanya dengan heran. Gao Qiqiang menggelengkan kepalanya. Saya belum menembus kesengsaraan, tetapi saya telah menyadari asal-usul es sebelumnya. Hanya setelah bertahun-tahun kerja keras saya telah menyempurnakan nafas asli ini. Saya berharap ketika saya menerobos kesengsaraan, saya dapat mengisi ruang asli, dan kemudian saya berharap dapat memperluas ruang asli saya. Jika saya dapat mencapai kota, maka saya akan puas. Patriark Gao, apakah Anda menyadari bahwa ruang aslinya seperti istana ini? Chen Ping sedikit bingung. Mungkinkah ruang aslinya seperti Dantian Biksu, semuanya terlihat sama? Tentu saja tidak. Sumber persepsi membentuk sebuah ruang. Ada bermacam-macam. Ada laut, ada kolam, dan ada yang hanya rumah kecil. Bukannya jika kamu memahami ruang aslinya, kamu akan menjadi sangat kuat. Itu juga tergantung pada ukuran ruang yang tercerahkan. Semakin besar ruang aslinya, semakin besar pencapaian di masa depan. Gao Qiqiang terus menjelaskan kepada Chen Ping, kalau begitu sumber persepsinya berbeda untuk setiap orang. Chen Ping terus bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu tidak sama, ada banyak macam asal-usul, seperti es, api, air, guntur, listrik. Apa yang dapat dipahami setiap orang bergantung pada pemahamannya sendiri. Bisakah orang itu menyadari banyak asal-usul? Chen Ping bertanya lagi. Tentu saja, ada 2 jenis, 3 jenis, atau bahkan 5 jenis asal-usul. Semakin banyak orang menyadari asal-usulnya, semakin besar pencapaiannya, menanamnya, kata Gao Qiqiang. Patriark Gao, asal-usul seperti apa nafas asli yang kamu katakan barusan? Chen Ping sangat penasaran, aura asli macam apa yang dipancarkan oleh Daluo Jindian. Ini, Gao Qiqiang mengerutkan kening. Aku hanya tahu itu nafas asli, tapi aku tidak tahu jenis apa itu. Apakah kamu tidak tahu nafas asli di tubuhmu sendiri? Gao Qiqiang sangat bingung, bagaimana mungkin Chen Ping tidak mengetahui aura aslinya? Chen Ping tampak sedikit malu. Aku tidak tahu bagaimana nafas itu berasal sekarang. Mendengar jawaban Chen Ping, Gao Qiqiang memandang Chen Ping dengan aneh, lalu berkata, tubuhmu benar-benar aneh. Sebagai avatar naga emas, kamu tidak perlu mengatakan apapun dengan kekuatan naga, tapi ada yang aneh dalam tubuhmu, nafas. Ras manusia, ras iblis, dan bahkan aura ras binatang, kamu memiliki semuanya, dan sekarang kamu masih memiliki aura asli di tubuhmu. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana menilaimu. Mendengar kata-kata Gao Qiqiang, Chen Ping tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening dan berkata, Patriark Gao, apakah kamu tahu identitasku? Tidak mengherankan jika aku dapat melihat identitasmu. Aku percaya bahwa bukan hanya aku, tetapi bahkan lelaki tua dari klan pemurnian tubuh kuno telah melihat identitasmu. Jika tidak, mengapa dia menyerahkan cambuk ajaib kepadamu? Ini dia. Apakah menurutmu lelaki tua itu begitu sederhana sehingga dia dapat dengan santai menyerahkan hal yang begitu penting kepada orang asing? Ketika Anda mendapatkan token giok harta karun di Kabupaten Jialing, identitas Anda sudah diketahui. Jika tidak, Anda, seorang biksu kecil di alam komposit,
Tidak peduli apakah itu token giok harta karun, atau cambuk ajaib, atau bahkan rahasia dari harta karun itu, akan memberitahu Anda. Gao Qiqiang tersenyum tipis dan berkata, mendengarkan kata-kata Gao Qiqiang, Chen Ping menjadi linglung. Apakah semuanya diperhitungkan untuk menipuku? Chen Ping bingung. Aku tidak berbohong padamu, tapi aku hanya ingin menggunakan identitasmu. Kamu bisa menyempurnakan nyala api klan iblis, yang merupakan ancaman mematikan bagi klan iblis api. Sebenarnya, tanah ujung utara tidak setenang kelihatannya. Ada sejumlah besar setan yang menghantui tanah ujung utara, dan bahkan ada organisasi rahasia lainnya. Hanya saja semua orang paling tahu, hanya keluarga Gao kami dan keluarga pemurnian tubuh kuno. Sekarang iblis menunjukkan tanda-tanda menguasai seluruh tanah utara, jadi kita harus menemukan cara untuk menahan perkembangan iblis. Dan kamu adalah bidak terbaik untuk menekan iblis. Gao Qiqiang tidak menyembunyikan apapun, dan mengungkapkan bahwa Chen Ping hanyalah bidak. Patriark Gao, aku tidak mengerti. Kamu jauh lebih kuat dariku. Kenapa kamu tidak membawa seseorang untuk menghancurkan sarang iblis itu sendiri? Chen Ping tidak mengerti. Gao Qiqiang memiliki kekuatan yang begitu tinggi, dan ada banyak tuan di keluarga Gao. Mengapa dia tidak membawa mereka bersamanya untuk memusnahkan setan-setan itu? Apakah menurutmu begitu mudah untuk menghancurkan iblis? Iblis itu bersembunyi di kegelapan. Kita berada dalam terang dan mereka dalam kegelapan. Tidak ada cara untuk menghancurkan mereka. Dan kali ini harta karun itu tidak hanya akan menarik sejumlah besar biksu, tetapi juga membuat para iblis itu aktif. Kamu harus tahu bahwa para biksu ini juga dapat digunakan sebagai sumber untuk membudidayakan iblis-iblis itu. Aku yakin Balrog pasti tidak akan bisa duduk diam ketika dia melihat begitu banyak biksu datang ke ujung utara. Kata-kata Gao Qiqiang sepertinya telah didiskusikan dengan patriark dari klan pelatihan tubuh kuno. Banyak dari kultivator yang datang ke ujung utara ini adalah umpan, dan mereka hanyalah umpan untuk memancing setan keluar. Meskipun kejam bagi Gao Qiqiang dan klan pemurnian tubuh kuno untuk melakukannya, tetapi di dunia manusia surgawi ini, jika Anda ingin mendapatkan sumber daya, tentu saja Anda harus mengambil risiko. Lalu, apa hubungan antara putri Kabupaten Jialing dan klan pemurnian tubuh kuno, dan siapa dia? Chen Ping bertanya pada Gao Qiqiang. Pada saat itu, Chen Ping bertanya kepada patriark tua dari klan pelatihan tubuh kuno, tetapi pihak lain menolak untuk mengatakan apapun. Jadi Chen Ping bertanya pada Gao Qiqiang, mungkin dia juga harus tahu. Kamu harus pergi dan bertanya pada Putri Jialing tentang masalah ini sendiri. Gao Qiqiang tersenyum ringan, lalu melambaikan tangannya, membawa Chen Ping keluar dari ruang aslinya. Berbicara dengan Gao Qiqiang kali ini, biarkan Chen Ping memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang tanah di ujung utara. Setelah pergi, Chen Ping berpikir keras, tampaknya dia harus meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Jika tidak, kekuatan musuh di belakangnya akan menjadi semakin kuat, dan akan sangat sulit untuk dihadapi. Untungnya, Gao Qiqiang ini bukan orang jahat. Jika Gao Qiqiang adalah orang jahat, jika dia benar-benar ingin menyerang Chen Ping tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Anda harus tahu bahwa kesenjangan kekuatan antara keduanya agak besar. Ketika kami kembali ke kediaman kami, hari sudah gelap. Huo Feng telah menunggu dengan tidak sabar untuk Chen Ping di tempat tidur, dan ketika dia melihat Chen Ping kembali, Huo Feng berkata, "Tuan, saya tahu Anda lelah selama ini, jadi biarkan Huo Feng melayani Anda dan membiarkan Anda pulih." Huo Feng berencana menggunakan metode kultivasi ganda agar Chen Ping pulih dengan cepat. Melihat tubuh Huo Feng yang cantik, Chen Ping tiba-tiba melompat ke atasnya. Di tengah-tengah yang tersisa, Chen Ping menemukan bahwa ada satu orang lagi. Ternyata Yu Jiameng juga ada di sana, tetapi dia tidak menyadarinya. Chen Ping tidak peduli tentang itu, dan mengikuti kultivasi ganda kedua wanita itu.
perlahan memulihkan kekuatan fisiknya. Malam ini, Chen Ping merasa bahwa dia pulih dengan sangat baik, dan Huo Feng juga seperti angin musim semi, merasa sangat baik. Hanya Yu Jiameng yang berjuang karena ini adalah pertama kalinya dia, Tuan. Kamu tidak tahu bahwa kamu merasa kasihan pada saudari Jiameng. Sepertinya saudari Jiameng tidak bisa bangun. Keesokan paginya, Huo Feng tersenyum dan berkata kepada Chen Ping, Huo Feng, jangan bicara omong kosong, siapa bilang aku tidak bisa bangun? Yu Jiameng menahan rasa sakit dan tetap bangun.